Shalom saudara-saudara, Happy Easter. Apa kabar? Senang jumpa lagi sama saudara di hari Minggu ini. Kalau kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Shikarabaya karabaya shikarabaya. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan mendapatkan karya keselamatan yang luar biasa. Kami melihat bagaimana penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami begitu sempurna. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan mau menjamah setiap kami, menjamah setiap hati-hati yang haus dan hancur untuk datang Tuhan di hadapan Tuhan, menerima sesuatu yang baru, menerima janji-janji Allah yang baru, menerima keselamatan, menerima Tuhan kemenangan, menerima sukacita yang berlimpah, menerima kesembuhan. Ini Tuhan yang menjadi doa kami Tuhan sore hari. Thank you Jesus, thank you wonderful Father. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Katakan dia baik, dia baik, dia baik. Sembah dia. Kau mulia.
Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau ada di sini. Kami yakin Tuhan Kau ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami yakin Tuhan Kau ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami yakin Tuhan Kau ada Tuhan di tengah-tengah kota kami. Kami yakin Tuhan Kau ada Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Kami yakin Tuhan Kau ada Tuhan di tengah-tengah komunitas kami. Kami yakin Tuhan dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami sore hari ini Tuhan untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk memulihkan Tuhan. Bapa terima kasih Yesus, terima kasih sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Oh Jesus, we are praising on You Jesus, we're calling out Your name oh God. Thank You Jesus, thank You wonderful Father, thank You Holy Spirit, thank You Jesus for a great anointing upon our nation Jesus. Thank You for a great anointing upon our church oh Lord. Thank You Jesus. We worship You, we worship You, we worship You alone oh God. We worship You, we worship You like we never before, like we never before. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Makasih Tuhan. Thank You Jesus. Let Your name be exalted. Let Your name be exalted, oh God. We bless Your name, oh God. We bless Your name, oh Father. We bless Your name, Jesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. There is none like You. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity long and find there is none like You. Benar Tuhan, tidak ada satu orang pun Tuhan di dalam dunia ini yang seperti Engkau, menyamai Engkau, menyerupai Engkau. Waktu kami mencari-cari wajah-Mu Tuhan, kami menemukan Engkau di dalam kepenuhan. Waktu kami Tuhan memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau selalu hadir di setiap malam kami. Engkau selalu hadir Tuhan di dalam perjalanan kami. Engkau selalu hadir Tuhan di dalam setiap penyakit kami. Engkau selalu hadir Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Engkau selalu hadir dalam setiap pelayanan kami. This is You Jesus. It's all about You Jesus. That is our life. It's about You Jesus. It's about telling the world kalau kami punya Allah yang hebat, kalau kami punya Allah yang besar, kalau kami punya Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikarad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 dSaudara saya entah kenapa di dalam roh
saya merasakan ada begitu dorongan yang kuat. Dan Tuhan katakan ini, ada di antara kalian, ada di antara kita, di rumah sana, yang mengatakan, Tuhan, hari-hari ini aku tidak bisa menemukan Tuhan. Keadaanku sulit, keadaanku sakit. Tuhan, aku tidak bisa menemukan kebaikan Tuhan. Tapi satu hal saudara yang Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya pagi hari ini, bahwa dia sudah mati buat saudara dan saya, bahwa dia sudah melakukan segala hal yang besar buat saudara dan saya, yaitu memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Setiap lukanya itu bercerita tentang hidup saudara. Setiap kesakitan itu berbicara tentang hidupmu dan hidupku. Setiap penderitaannya yang dia tanggung di atas kayu salib itu sedang menceritakan kebaikannya atas hidupmu, atas penyakitmu, atas masalahmu, atas kesusahanmu. Tuhan cuma mau bilang ini, jangan takut, masuk dalam tempat penantianku, nikmati aku, sebab aku ingin memberkati engkau, aku ingin menyembuhkan engkau, aku akan memulihkanmu, dan aku juga yang akan bekerja dalam kehidupanmu. Serahkan segala khawatir, serahkan segala ketakutan, sebab ketakutan tidak menghidupimu, tapi akulah Tuhan Allah yang besar, yang hidup di dalam kehidupanmu. Dia menghidupi. Walk with me. Walk with me. Do entering my journey. Yes, it is a long journey, kata Tuhan. Perjalanannya panjang, but it is going to be fun. It is going to be a good journey. Because I want to walk with you, my son, my daughter. Because I want to walk with you and enjoying the journey. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat karya-Mu. Tuhan berfirman buat setiap kami, bicara Tuhan buat setiap kami. Biarlah Tuhan apa yang Kau sampaikan ini merupakan kebenaran firman-Mu yang boleh ada buat setiap kehidupan kami, memerdekakan kami, menyelamatkan kami, membuat kami semakin mengenal dan semakin tahu isi hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kita diberkati Tuhan dan kita dilawat Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Senang jumpa lagi sama saudara di hari Minggu pagi ini. Kalau kita sudah merayakan Paskah, saudara, ini artinya tahu apa, saudara? Ini kabar baik. Kalau kita sudah menang atas maut, kita sudah menang atas setiap masalah dalam kehidupan kita. Kita sudah menang atas kematian kita sekalipun. Kita sudah menang atas penyakit kita. Sebab saudara dan saya dimenangkan oleh darah Kristus. Darah yang menebus kita, darah domba Allah, darah yang begitu mahal, yang saudara dan saya nggak bisa bayar. Mau saudara punya uang berapa banyak pun, saudara punya harta seberapa banyak pun, saudara nggak bisa bandingkan, saudara tidak bisa bayar. Tapi saudara tahu bahwa hari-hari ini, kalau dunia mencari harta yang tidak bisa dibayar itu, dunia sedang mencari keselamatan itu, tapi mereka tidak menemukan karena mereka belum menemukan Kristus. Saudara dan saya ditakdirkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk memuridkan mereka, untuk memberikan kabar kebaikan itu, kabar keselamatan itu, yaitu gospel. When we talk about gospel, it's talking about a good news. Good news adalah sesuatu yang dinanti-nantikan semua orang, saudara. Semua orang hari-hari ini menantikan good news.
Kalau saudara dan saya hari-hari ini mengalami apa? Apa yang hari ini kita alami sih saudara? COVID-19. Well, it's not good news. Yes. Tapi buat orang yang menanti-nantikan Tuhan, selalu ada berita yang baik. Selalu ada kabar keselamatan yang baik. Ih, Coach Stephen ngomongin apa sih? Nggak ngerti deh kabar keselamatan apa yang baik. Orang keadaannya nggak baik kok, papa mama aku lagi sakit di rumah sakit. Aduh, om tanteku lagi sakit di rumah sakit. Aduh, anakku lagi sakit. Aduh, usahaku lagi berantakan gara-gara COVID-19 ini, usahaku berantakan banget. Aduh, kok gara-gara COVID-19 ini aku terpaksa deh kayaknya bakal masuk dalam barisan PHK. Saudara mau tahu satu hal, dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Dalam Kristus selalu ada kata jangan takut. Di dalam Kristus selalu ada kata bahwa engkau tidak pernah sendiri. Di dalam Kristus selalu ada janji-janji Allah yang melimpah dalam kehidupan, dan janji itu harus terselesaikan dalam hidup. Saudara, saya teringat doa yang luar biasa yang tiap minggu nih gereja kita selalu doain. Simple banget. Yesus kasih doa yang komprehensif. Kalau saudara punya asuransi, saudara ambil asuransi yang komprehensif. Yang di situ di dalamnya ada asuransi yang menanggung kerusuhan, menanggung banjir, menanggung bencana alam, ya kan? Dan saudara baca baik-baik klausalnya. Dan apa yang saudara temukan di situ semua di cover. Saudara nggak perlu worry lagi. Even tagline-nya bilang ini worry of nothing. Ya kan? Kenapa? Karena saudara sudah dijamin semuanya. Hidupmu dijamin. Itu asuransi. Tuhan juga kasih asuransi. Maka sebelum dia naik ke surga, ada doa yang diberikan untuk saudara dan saya. Doa yang komprehensif, simple, saudara. Yesus bilang gini, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Doa orang benar itu doanya Yesus, dan doanya saudara dan saya bila kau ada dalam posisi benar. Dan Yesus mengajarkan satu doa yang menjawab setiap permasalahan. Itu doa Bapa kami. Tiap minggu kan kita doain doa Bapa kami. Gereja kita menghidupi doa Bapa kami. Amin. Doanya gimana saudara? Satu kata, satu ketika saya lagi ngobrol sama Ko David, saya bilang, kok saya ini dapat satu impresi dari Tuhan. Tuhan kasih satu hikmat buat saya. Saya kok beberapa hari ini, sebelum saya dapat kata-kata ini, saya mengalami ketakutan nih kok. Kayaknya seakan-akan, ingat khotbah saya di Jumat Agung kemarin tentang roh ketakutan itu menghantui saya. Saya takut. Saya takut apa? Takut kena COVID. Saya takut usaha saya gagal. Saya takut nggak bisa menggaji pegawai-pegawai saya. Saya takut harga-harga bahan pokok saya untuk produksi itu naik, melonjak, tidak terkendali, tidak terkontrol. Sedangkan kontrak-kontrak saya sudah berjalan. Tapi Yesus ajarkan satu doa, dan saya mulai mendoakan itu. Doa Bapa kami. Doa yang sangat powerful. If saudara dan saya ngerti artinya. Dalam doa Bapa kami itu ada satu kata saudara yang berkata. Bukan berkata jangan takut. Tapi isinya begini saudara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Ya itu mah saya juga tahu Mas Stephen, di bumi seperti di surga. Kata-kata itu udah tiap minggu kita doain. Dari saya sekolah minggu sampai sekarang saya udah sering dengar. Mas Stephen ngomongin hal begini itu normatif, itu nyari aman. Enggak. Saya cuma mau ingetin sama saudara. Kata-kata di bumi seperti di surga itu powerful. Powerfulnya di mana? Di bumi seperti di surga. Di surga itu nggak ada penyakit, saudara. Di surga itu nggak ada kesusahan.
Di surga itu nggak ada yang namanya sakit hati, nggak ada lagi yang namanya sakit fisik, nggak ada lagi namanya sakit mental, nggak ada lagi namanya krisis ekonomi. Tidak ada lagi yang namanya kematian. Itu di surga. Tapi Yesus katakan di bumi seperti di surga. Dia tidak mengatakan di surga seperti di surga, di bumi seperti di surga. Itu janji Allah. Kalau saudara dan saya ngerti janji ini dan saudara menghidupi janji ini, firman yang saudara dapat ini, doa yang saudara doakan ini powerful banget. Saya diberkati dengan doa ini. Karena saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang benar. Kita benar bukan karena kita benar, tapi kita benar karena kita dibenarkan oleh darah Kristus, oleh karya keselamatan Kristus yang membenarkan kita. Sehingga doa-doa kita begitu menjadi powerful, sehingga doa-doa kita itu begitu menjadi nyata. Dan dunia hari ini butuh yang nyata. Dunia butuh yang nyata. Dunia nggak butuh janji-janji. Semua politisi jual janji. Semua orang bisnis jual janji. Even kadang-kadang kita kecewa karena pasangan kita juga jual janji. Haleluya. Tapi saudara sih, Yesus nggak pernah jual janji, tapi dia berjanji dan dia menepati. Firman Tuhan katakan bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia tabur di hati saudara, dia tabur di hati saya, dan itu harus terlaksana. Dan sebelum itu terlaksana, dia tidak akan kembali dengan sia-sia kepada yang memberi firman. Saudara hidup ini, saya pengen saudara ngerti ini. Saya pengen saudara menang melalui setiap apapun yang hari ini kau hadapi. Saudara, ada satu mazmur yang memberkati kehidupan saya. Di saat saya takut, di saat saya gelisah, Mazmur dari Daud ini berkata gini, Mazmur 27, saya bacakan buat saudara. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 6. Bunyinya begini saudara ya, saya bacakan. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, sama-sama buka Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 6. Kita baca ya sama-sama ya, kita renungkan ayat ini. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batunya yang kudus. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, kemana saudara harus ngumpet lagi? Kemana saudara harus bersembunyi? Siapa yang saudara mau harapkan lagi? Orang-orang di sekelilingmu hari-hari ini mengecewakan engkau. Bahkan pemerintah mengecewakan engkau. Bahkan keadaan mengecewakan engkau. Bahkan pasangan hidupmu mengecewakan engkau. Bahkan mungkin anak-anakmu mengecewakan engkau. Bahkan mungkin orang tuamu mengecewakan engkau. Bahkan kawan baikmu juga, itulah orang-orang yang mengecewakan engkau. Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mencari wajahnya, orang-orang yang selalu berlindung kepadanya. Yesus ada buat saudara dan saya. Yesus mati buat saudara dan saya. Hari ini kita mengingat karya keselamatan itu. Hari ini kita mengingat karya kebangkitan Yesus. Saudara, Yesus mengingatkan kepada saya tentang dunia orang mati yang dikuasai dan dunia orang mati yang sudah dikalahkan, sehingga saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Jangan takut, Yesus ada bersama dengan. Kita mau sama-sama naikkan sebuah pujian ya, pujian yang memberkati saya. Lebih baik satu hari di pelataranmu
menikmati semua kemurahan-Mu. Benar saudara, saya berpikir di tengah-tengah penderitaan yang saya alami, di tengah-tengah kesusahan yang hari-hari ini melanda negeri kita dan bangsa kita, masuk dalam tahun perhentiannya Tuhan, itu udah paling benar. Sama seperti Daud, dia gak peduli. Even dunia di sekelilingnya runtuh, dia cuma bilang, Tuhan lebih baik aku 1 hari ada dalam pelataran-Mu deh Tuhan. Karena aku tahu pelataran ini adalah pelataran yang benar, tempat aku bersembunyi dan berlindung. He even said, God is my fortress. Kalau Tuhan beserta dengan aku, siapakah yang jadi lawan aku? Gak ada. Penyakit gak ada, pekerjaanmu gak ada. Apa yang jadi momok dalam kehidupanmu? Apa yang menjadi ketakutan dalam hidupmu? Gak ada. Karena saudara punya Tuhan Yesus yang udah mati buat saudara dan saya. Saudara lebih daripada pemenang. Sebab roh yang ada dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Dan saudara harus katakan, kalau saudara hari ini sakit di rumah, saudara terbaring sakit di rumah sakit, saudara terbaring sakit, dan melihat anak-anakmu juga sakit, saudara katakan bahwa roh yang dalam diriku itu lebih besar daripada penyakitku. Roh yang dalam diriku itu lebih besar daripada semua permasalahan kehidupanku. Roh yang dalam diriku itu lebih besar daripada segala hutang-hutangku. Karena Yesus ada buat saudara dan saya. Dia gak pernah ingkar janji, saudara. Masuk tempatnya Tuhan, masuk tempat perhentiannya Tuhan. Sometimes kita cuma butuh duduk diam dan dengar. Karena Tuhan mau beracara dalam kehidupan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan biarkan kekhawatiran itu menjadi peluang buat iblis masuk, menghantam kehidupan sehingga kau tumbang. Karena Tuhan gak mau kau tumbang, tapi Tuhan mau iblis yang tunggang langgang. Tuhan mau iblis yang hancur. Dan saudara menjadi pemenang, keluar sebagai pemenang. Bahkan kau lebih daripada pemenang. Saudara, saya cuma mau bilang, kalau kita sudah menang, saya cuma mau ingatin sama saudara, kalau kita sudah menang bersama dengan Yesus 2000 tahun yang lalu, jadi gak ada lagi alasan buat kita anak-anak Tuhan hidup sama seperti orang-orang dunia lain hidup, dipenuhi dan dipengaruhi dan dikuasai oleh ketakutan. Sebab Yesus, dia berjalan bersama dengan saudara day by day. Setiap langkah saudara itu dijamin sama Yesus. Buat setiap kita yang mengandalkan Yesus, Allah mana yang seperti itu? Gak ada. Coba saudara kasih tahu sama saya, Allah mana yang seperti itu? Gak ada. Wih, Allah kita keren bos. Allah kita dahsyat. Sebab apa saudara? Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia Allah yang menyelamatkan. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang memulihkan. Dan dia Allah yang menguduskan kehidupan. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, my Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise.
you, Almighty God. There is none like you. Saya undang saudara, sama-sama yuk berdoa sama saya. Saya mau berdoa buat saudara di rumah. Karena saya percaya Yesus masih ada sampai hari ini buat saudara dan saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kalau aku stop berkata-kata saat ini, dan setiap firman yang tertabur itu sudah kubagikan. Dan biarlah firman ini jatuh ke atas tanah-tanah yang benar, tanah-tanah yang membutuhkan, tanah-tanah yang siap dibaca, tanah-tanah yang siap diolah, tanah-tanah yang siap menghasilkan segala sesuatu yang baik, yang dipandang Allah baik. Bapa, tapi biarlah Engkau terus bekerja, menjadikan firman ini hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami melihat betapa besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengatakan kepada dunia, kepada orang-orang yang masih mencari kebenaran itu, bahwa Yesus kami hidup, Yesus kami bertakhta dalam kehidupan kami. Itu yang membedakan kami. Orang lain punya krisis, tapi mereka tidak keluar sebagai pemenang. Tapi kami krisis, kami keluar sebagai pemenang. Because our God is a living God and give us a victory. Dan kita akan menang dengan cara yang gilang gemilang. Tuhan, Kau memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada setiap kami, orang-orang yang setia kepada Engkau. You give us victory. Victory upon the death. Victory upon the sins. Victory upon the flesh. Kami hidup karena Tuhan bangkit atas kehidupan kami. Kami menang bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku di rumah sana. Mungkin kau ada di rumah dan kau saat ini mengalami satu masalah yang besar dalam kehidupan. Tuhan, taruhkan di hati saya, ada yang saat ini sedang berdoa tentang ketakutan pekerjaannya. Saat ini sedang berdoa ketakutan tentang masa depannya. Dan ketakutan ini mengatakan, Tuhan, bahkan ketakutan ini lebih menakutkan daripada kematian. Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan bilang, jangan takut, sebab kau sudah keluar sebagai pemenang bersama dengan aku. Tuhan, aku berdoa saat ini, berikan roh yang menyala-nyala, itu kembali ada buat setiap umat-Mu di rumah. Terima kasih Bapa, aku melepaskan berkat-berkat baru, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel yang di dalamnya penuh dengan kemenangan dan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi Tuhan kami kalah atas penyakit kami. Tidak ada lagi Tuhan kami kalah atas pemikiran kami yang sia-sia. Tidak ada lagi Tuhan kami kalah atas Tuhan penyakit kami, Tuhan yang menakut-nakuti kami. Keadaan kami yang menakut-nakuti kami tidak ada lagi Tuhan. Tapi kami sudah menang bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau bekerja penuh buat kami dan anak-anak kami. Sebab kami percaya Kau yang menjamin kami bahwa anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melingkupi kami, dan Tuhan yang sudah memenangkan peperangan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semua, terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah Paskah online bersama dengan Shekinah. Saya yakin saudara semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan juga penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya mewakili para penatua mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Kita percaya bahwa kemenangan Tuhan sudah Tuhan berikan bagi setiap daripada kita.
Nah saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, saya mau ngajak kita sama-sama untuk menerima doa berkat. Mari ya saudara semua, kita angkat tangan kita mau terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas saudara dan keluarga dimanapun saudara berada. Kasih yang berasal daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang setiap kita percaya, kita bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, adik kakak, saudara-saudari yang terkasih dari keluarga besar Shekinah. Saya Jack dari Ibadah PIK 1, mewakili segenap tim dan jemaat mengucapkan selamat Hari Raya Paskah kepada seluruh keluarga besar Shekinah. Biarlah pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi teladan bagi kita untuk dapat selalu melakukan yang terbaik dan memberi lebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya juga percaya bahwa momen kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah momen pemulihan dan terobosan juga bagi kita semua. Sehingga apapun kondisi kita saat ini, kita dapat selalu melangkah maju terus dan pantang menyerah. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, saya mewakili Yud mengucapkan selamat Hari Paskah bagi kita semua. Kiranya pada hari ini, hari di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan, kita boleh hidup di dalam kasih setia, di dalam damai sejahtera, dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Kita juga boleh hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua, dan juga kita boleh hidup untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Bagaimana karya penebusan Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita berkumpul memuji Tuhan di gereja Shekinah secara umum. Tetapi oleh karena adanya virus corona, akhirnya kita tidak bisa bertemu. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Saudara-saudara, dia memberikan kemenangan kepada kita agar kita beroleh hidup yang kekal. Semoga Paskah di tahun 2020 ini kita akan terus diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami berdua mewakili Jemaat PIK 2 mengucapkan selamat Paskah untuk seluruh jemaat Shekinah. Kita percaya bahwa melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kita sanggup melewati kesulitan apapun. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang telah bangkit itu beserta dengan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.